Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Terima kasih untuk terus dukungan Anda dan juga doa-doa Anda pada kami berdua. Dan tentu saja doa kami juga yang terbaik untuk Anda semua. Tetap semangat gitu dan kembali Anda berjumpa dengan kami. Saya Hersubno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini sudah masuk hari Kamis ya Mas Ersu, dan Hari isunya masih Kamis. tetap menarik. Iya. Yes, hari Kamis ini Mbak Agi lagi kondisinya lagi darurat ini ya kelihatannya ya. Jadi backgroundnya beda dari yang biasanya nih. Jadi nggak apa-apa. Bisa ngobrol Mbak Agi. Iya, Ya, yang penting kita bisa ngobrol. yes, Oke, oke. apa saja di isunya Mas Ersu? Saya kira ada beberapa topik yang saling berkaitan begitu ya. Kalau itu gading-gadingin sebenarnya semua topik yang besar. Satu isu soal mundurnya Menteri Kabinet. Kalau kemarin kan disebut oleh Faisal Basri itu ada Sri Mulyani dan ada Menteri PUPR ya, Basuki Hadi Mulyono ya. Tapi sekarang terbaru ini saya baca di CNBC dia menyatakan bahwa sebenarnya total itu ada 15 orang menteri yang mau mundur. Ini dahsyat ini kalau sampai terjadi dan di tengah situasi itu apa ya? Situasinya yang sangat menarik itu sekarang ini kan pemakzulan juga semakin kencang ya, isu pemakzulan terhadap Jokowi, desakan untuk agar Jokowi dimakzulkan itu semakin kencang. Dan kemudian juga ada kontra narasi katanya ini ada semacam kebulatan tekad gitu ya dari yang viral itu video dari perangkat desa di Rembang karena ada beberapa desa dan saya kira ini pasti dimobilisasi karena mereka menyatakan tegak lurus pada Pak Jokowi, tapi anehnya kok dia katanya tak pakai salam dua jari begini dan ini katanya salam bambu runcing katanya gitu, itu bukan untuk paslon 02 bisa aja, tapi saya kira ini kaitannya mungkin dia karena lihat situasi yang semakin darurat ya Pak Jokowi mungkin dan apa pendukungnya itu melakukan pengerahan perangkat desa untuk menyatakan dukungannya karena mereka diakui bahwa katanya itu merupakan kontra narasi lah gitu ya kira-kira terhadap gerakan pemakzulan. Itu topik-topik yang menurut saya kalau kita bahas itu menjadi sangat menarik, apalagi kalau dikaitkan dengan perlawanan itu sekarang bukan hanya dari kalangan para akademisi, para kelompok-kelompok oposisi, tapi gerakan mahasiswa juga makin kencang dan Gen Z yang tidak bisa kita duga-duga itu juga ternyata ini menjadi semacam darah baru untuk kelompok yang melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi. Saya kira isu itu Mbak yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin Mbak Agi ada tambahan lain? Sepertinya itu saja ya. Ini sudah akan panjang sekali. Ini kan termasuk di dalamnya soal kepala desa yang melakukan deklarasi begitu ya. Terus kemudian juga jangan lupa ini yang sedang bergulir di Solo, ini sedang dipersoalkan bagaimana Gibran ini dalam 2 pekan saja dia 3 hari minta cuti begitu. Artinya itu kan kalau cuti berarti hari kerja Mas Hirsu. Sementara sebelumnya itu kan permintaan dia mengatakan bahwa hanya akan melakukan kampanye pada hari Sabtu dan Ahad begitu. Dan ini rupanya menyebabkan berbagai perda yang sudah disetujui di DPRD itu tidak bisa berjalan karena harus ada perwalinya dulu. Jadi itu peraturan wali kota. Ini menarik karena di situ ada kolaborasi tampaknya ya, satu suara antara PDIP dan PKS. Sementara selama ini kan kita mengatakan bahwa ini akan pada putaran kedua antara 01 dan 03 ini mereka akan bersatu dan sudah mulai ada komunikasi. Ini menarik untuk kita bahas. Ya. Dan saya kira ini mungkin kalau benar kan kita ingat dulu Gibran menyatakan bahwa dia tidak akan cuti ya karena dia cuma akan mengambil hari libur saja, hari libur Sabtu dan Ahad gitu dan juga hari libur nasional dan paling 1-2 hari dia diambil di luar itu gitu ya. Karena waktu itu kita bahas kemungkinan Gibran pede banget ini karena ya yang turun kampanye Pak Jokowi gitu. Tapi kelihatannya sekarang udah nggak cukup kalau hanya Pak Jokowi saja karena kemudian kontra narasi terhadap Pak Jokowi juga makin kencang. Jadi kalau tadinya ya memang kita tahu bahwa sebenarnya yang diandalkan dari pasangan Prabowo Gibran ini adalah Pak Jokowi, tapi ketika produk unggulan itu kemudian mulai ditinggalkan orang, ya itu menurut saya tanda-tanda berbahaya dan apalagi kita lihat lembaga-lembaga survei yang tadinya juga kencang menyuarakan bahwa akan ada satu putaran, sekarang udah mulai ragu-ragu, udah bahkan mulai menyuarakan Anies Baswedan itu berpeluang untuk menyalip Pak Jokowi lagi yang ikut pemilu Pak Jokowi atau Bobi bilang tiba saya sering kalah ini.
Iya iya. Iya ya, sepertinya jadi seperti itu ya Mas Hirsu. Bahkan kemudian yang narasi yang beredar di Solo begitu di mana Gibran sebagai wali kota itu juga mengatakan bahwa kalau seandainya memang yakin akan satu putaran, yakin dia akan menang begitu, kenapa tidak cuti saja begitu kan? Iya, Kan iya. artinya kan mengorbankan rakyat dalam hal ini begitu. Apalagi ini akan ada sebentar lagi akan memasuki kampanye akbar. Kampanye akbar ini tidak main-main ini karena sangat-sangat intensif dan setiap hari begitu Mas Heru, yang artinya Ya, ini akan meninggalkan tugas sebagai wali kota. Nah itu yang ya, dipersoalkan. ya ini jadi gempurannya tidak hanya di istana presiden ya, ini sampai di bawah sampai masuk di Loji Gandrung juga tempat kediaman resmi wali kota. Jadi digempur juga oleh kekuatan-kekuatan politik. Jadi ini saya kira situasinya ini memang jadi pertaruhan besar ini bagi keluarga Jokowi ya. Ya baik Pak Jokowi juga buat dinastinya Jokowi dalam hal ini. Kalau orang itu sekarang bahkan banyak yang menyebut kalau Jokowi bukan Jokowi Gibran lagi tapi satu dinasti itu ya. Kalau orang seperti Profesor Ikrar Nusa Bakti mantan mantan duta besar di Tunisia yang juga dikenal sebagai dulu adalah pendukung berat dari Pak Jokowi, benar nggak segan-segan menyebut bahwa termasuk masukkan dinasti itu termasuk Ibu Iriana. Coba bayangkan gitu. Jadi 5 orang yang di dalam daftar politik dinastinya dari Pak Jokowi itu ya Pak Jokowi, Ibu Iriana, Kaisang, Gibran dan juga Bobi Nasution. Meskipun ada yang tidak sepakat, Bobi mungkin tidak masuk di situ. Orang memasukkan Anwar Usman karena Bobi katanya juga mungkin sedang mencoba memutus asosiasi dengan Jokowi. Tapi kita nggak tahu. Tapi pokoknya itu keluarga Jokowi lah gitu. Mari kita mulai bahas dari yang isu yang sangat kuat ini ya Mbak Agia soal Bang Rizal Ramli ini ya. Karena ini kan sebenarnya sudah bukan yang pertama kali ya Rizal Ramli menyatakan itu. Sebelumnya kan dia menyatakan bahwa menteri yang paling siap untuk mundur itu adalah Ibu Sri Mulyani, dan di situ ada juga Pak Basuki Hadi Mulyono ya nama lengkapnya. Saya suka lupa panjang. Betul. Dan ini mereka ini kan kita teringat pada waktu hari ulang tahun PDIP. Ya, tanggal 10 Januari ketika Pak Jokowi menghindari acara itu, mereka itu termasuk yang datang minta diundang oleh Ibu Megawati dan Sri Mulyani hadir, sementara Pak Basuki itu ternyata ditugaskan oleh Presiden keluar kota. Kalau nggak salah dia hadir ke pernikahan halaman gitu ya, dan mungkin mewakili Pak Jokowi gitu. Jadi ya dia tidak hadir. Tetapi kita tahu ini 2 orang ini ya, ini memang tanda-tandanya mulai bersimpang jalan itu mulai kelihatan gitu ya. Kita ingat pada waktu yang paling awal membocorkan soal IKN bahwa tidak ada investor itu kan Pak Basuki Hadi Mulyono. Pak Basuki, betul. Ketika waktu itu bahwa antri, Pak Jokowi bilang oversubscribe, antri dan sebagainya, semua berdatangan dan sebagainya, tiba-tiba dia ngomong bahwa tidak ada. Dan setelah itu mulai terbongkar lah sebenarnya skenario bohong-bohongan di IKN itu ya, berkat Pak Basuki. Padahal kita tahu Pak Basuki ini adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi kalau untuk struktur, kan begitu ya Mbak Gia? Iya ya, betul sekali. Jadi posisi Pak Basuki ini kan memang posisi yang komplit ya. Selain dia sebagai orang kepercayaan dari Pak Jokowi selama ini, dia memegang dana sangat besar, di mana semua PSN itu dia selalu terlibat di dalamnya, dalam semua rapat-rapat penting dan sebagainya. Dan dia juga di setiap kunjungan Pak Jokowi ke daerah, dalam hal ini Pak Jokowi meresmikan maupun Pak Jokowi groundbreaking apa dan sebagainya, selalu ada Pak Basuki di situ. Dan tapi kita jangan lupa bahwa Pak Basuki ini adalah juga kader dari PDIP, dia adalah pemegang kartu anggota PDIP. Jadi dalam hal ini posisinya kalau kita melihat apakah dia lebih setia kepada Jokowi ataukah dia lebih setia kepada Ibu Mega, dalam hal ini terlihat bahwa dia tampaknya lebih setia kepada Ibu Mega. Kita masih ingat Mas Hersu ketika Pak Jokowi mengunjungi Ganjar dan kemudian dia memegang tangan Ganjar dengan erat gitu ya, dan kemudian dia menangis di hadapan Ganjar. Dan kemudian Ganjar pun menatapnya dengan rasa terharu dan kemudian menenangkan Pak Basuki. Kenapa Pak Basuki menangis dan kenapa foto itu diungkap, kenapa foto itu diupload? Tentunya itu dengan tujuan tertentu begitu. Bagaimana di manakah
hati dari Pak Basuki itu berlabuh. Nah, dari situ kita bisa bisa melihat apa yang akan terjadi. Pak Basuki ini adalah seperti dia ibaratnya pembuluh darah dari Pak Jokowi saat ini yang Ya, dia begitu mengagung-agungkan infrastruktur. betul. Jadi semua ada di tangan Pak Basuki begitu. Masa itu kemarin baru saja Pak Jokowi juga ada di IKN, dan IKN ini kan yang dimaksudkan harus goal gitu. Makanya Mm-mm. kenapa ada Gibran, kenapa kemudian Prabowo, karena mereka betul-betul berkomitmen 100% itu akan meneruskan proyek IKN. Dan kita tahu Mas Irsu, proyek IKN ini karena Pak Jokowi menginginkan akan ada upacara 17 Agustus itu di lapangan di istana IKN begitu, Istana Presiden, maka pada bulan Juni, jadi artinya 2 bulan sebelum bulan Agustus itu semuanya sudah harus rampung, dan kebanyakan ini adalah anggaran dari APBN. Ya, APBN dari mana? Tentu saja itu yang diatur oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. ya, Jadi, ya, ya. jadi dalam hal ini tanggung jawab Pak Basuki maupun Ibu Sri Mulyani sangat-sangat besar. Mereka ini berdua adalah tangan kanan dan tangan kiri dari Pak Jokowi. Ya. Antara lain ini saya sebutkan saja ya yang eh, yang memakai dana-dana APBN itu seperti misalnya ini dinyatakan oleh, saya lihat ini dinyatakan oleh Boni Erwanto. Boni Erwanto ini adalah tenaga ahli deputi bidang sarana dan prasarana otorita IKN. Jadi salah satu orang penting yaitu pimpinan di IKN, dia mengatakan bahwa ini sudah confirm dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mentargetkan seperti ini, yaitu terdiri dari bangunan yang didanai APBN antara lain Masjid Sumbu Kebangsaan, ini yang baru saja groundbreaking, Mm-mm. itu dengan nilai sekitar 904 atau 940 miliar. Ini Mm. hampir 1 triliun untuk masjid ini. Mm. Dan kemudian ada Istana Presiden yang kita tahu nilainya sekitar 1,3 triliun. Kemudian gedung Kementerian Sekretariat Negara, gedung Kemenko Polhukam, gedung Kemenko Pembangunan Manusia (PMK), gedung Kemenko Maritim dan Investasi, gedung Kemenko Perekonomian, kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional, itu semua pada Juni 2024 ditargetkannya. Oh, Sementara ya. luar biasa Mas Herzog. Jadi Sementara tekanannya pasti berat sekali ya buat Pak berat Basuki ya. sekali. Makanya media pun Sangat-sangat. ada media yang menulis bahwa ini proyek Bandung Bondowoso begitu ya disebutnya Nah, ya. betul. Dikatakan ini sebagai proyek Bandung Bondowoso. Kalau ini Ya, adalah proyek Bandung Bondowoso, maka siapakah yang menjadi Roro ya. Jonggrang untuk Ya. mengagalkannya? Nah ini saya kira kan kalau Pak Basuki tentu berkaitannya dengan penyelesaian proyek-proyeknya itu ya, yang Betul. rasanya kan Pak Basuki kalau lihat saya tampilannya dia bukan Bandung Bondowoso deh kelihatannya, dia manusia biasa gitu kalau saya lihat gitu ya. Di satu sisi saya kira pembiayaan ini pasti Ibu Sri Mulyani yang punya tanggung jawab Betul. kan. Dan Ibu Sri Betul. Mulyani kan kemarin misalnya pada bulan November atau apa 2003 sudah mulai mengungkap bahwa untuk pertama kalinya APBN defisit menjadi 700 triliun kan begitu ya. Dan kemudian tapi kemudian dikabarkan pada bulan Januari dinyatakan bahwa menyusut ininya soal defisitnya. Angkanya nanti saya baca lebih lengkap ini supaya nggak salah angkanya, tapi tetap defisit meskipun Ibu Sri Mulyani menyatakan masih dalam kondisi aman. Tetapi saya kira sebenarnya yang juga cukup menarik itu adalah ketika Ibu Sri Mulyani mengungkap gitu tentang utang dari beban utang yang akan bertambah karena anggaran alutsista yang diajukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan. Ini kan cukup mengejutkan. Jadi seperti seolah-olah Ibu Sri Mulyani itu mulai memberi sinyal kepada publik, ini jangan salahin gue ya kalau terjadi apa-apa pada anggaran nih, karena gue dipaksa untuk menambah anggaran di Kementerian Pertahanan kan, itu yang kemarin juga sempat rame ya Mbak Agi ya. Nah ini yang kemudian Ibu Sri Mulyani tidak menjawab secara tegas apakah betul dia mengundurkan diri atau tidak. Dia hanya menyatakan, dia mengunggahkan, kemudian ketika ribut-ribut itu dia mengunggah foto dia bersama Pak Basuki. Kenapa yang diunggah kok bersama Pak Basuki gitu ya? Karena memang tweet tadi itu seperti Anda sampaikan tadi kan Mbak Agi ya. Jadi dan sekarang ini Ibu Sri Mulyani sedang ada di Davos gitu ya, di World Economic Forum, di forumnya ya para orang-orang kaya di dunia dan juga lembaga-lembaga keuangan negara dan juga menteri-menteri keuangan dari berbagai dunia. Nah, sebelumnya juga kan kita sempat singgung bahwa juru bicara dari Kementerian Keuangan Justinus Prastowo kan juga memberi sinyal bahwa dia mengundurkan diri karena kemudian media menyimpulkan mengapa begitu, karena dia menyatakan bahwa akun X-nya dia itu selanjutnya tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Kan itu berarti apakah ini sinyal dia mengundurkan diri juga gitu. Itu yang saya kira ini yang menarik, karena yang lebih
mengejutkan lagi kalau Faisal Basri, saya kira orang seperti Bang Faisal Basri kan bukan tipikal orang yang nyebar hoax ya. Bagi dia pasti seorang ekonom, dia sangat hati-hati soal seperti ini. Dia menyatakan bahwa dari perbincangan dia dengan para pejabat tinggi itu, eh, total sekitar ada 15 orang nih, menteri yang mengundurkan diri, dan kebanyakan itu yang berasal dari teknokrat, kalangan teknokrat dan juga menteri dari oposisi. Nah, susah kita untuk mendeskripsikan oposisi itu yang mana ini, karena kalau sekarang ini dalam konteks Pilpres kali ini kan yang disebut oposisi itu adalah ya paslon 01 dan 03, dan di situ kalau di 01 itu ada Nasdem, ada PKB gitu ya. Sementara kalau di 03 kan ada PDIP dan ada P3. Nah, menteri mana yang mau mengundurkan diri di antara apakah mereka kita masukin oposisi kan? Kalau yang oposisi betul saya kira sekarang ini ya sebenarnya harusnya kayak Nasdem, tapi Nasdem sendiri kan selama ini coba bertahan di sana meskipun dua menterinya sudah diganti, tinggal satu menteri kan Mbak Agi ya, tinggal menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menteri Kominfo Johnny G Plate, dan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo itu kan satu ditangkap oleh kejaksaan, satu ditangkap oleh KPK kan begitu, jadi tersangka, bahkan sudah kalau Pak ini proses hukumnya udah jalan ya Pak Johnny G Plate. Nah, sementara kalau PDIP ini baru saja Hasto menyatakan bahwa mereka tidak akan mengundurkan diri tapi mengawal di pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan. Alasannya menarik. Sekarang saja gitu sudah banyak sekali kecurangan, apalagi kalau kami keluar dari kabinet. Tapi kan ini kayak gini-gini ini kan bisa aja bukan strategi, apakah nanti jadi mereka juga bergabung dan memberikan pukulan terakhir pada Pak Jokowi. Ini menurut saya ini isu yang nggak boleh dianggap main-main loh Mbak, soal mundurnya 15 orang menteri dari kabinet itu. Kenapa? Karena kita ingat ya pada peristiwa tahun 98 ketika Pak Harto juga akhirnya terpaksa mundur, tuh ada 14 menteri yang mundur bersama-sama dipimpin oleh pada waktu itu adalah Pak Ginanjar Kartasasmita ya Mbak Agi. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi saya rasa salah satunya kenapa Ibu Sri Mulyani dan Pak Basuki ini cukup dekat begitu ya, karena memang keduanya ini sangat berkaitan erat begitu. Bagaimana dana-dana dari Menteri Keuangan itu kan dikelola oleh Pak Basuki untuk berbagai proyek PSN dan juga berbagai proyek infrastruktur penting lainnya. Tentunya mereka akan sangat sering-sering berkomunikasi. Dan yang lainnya adalah mereka berdua itu tergabung di dalam LEO Band, yaitu sebuah band begitu yang isinya adalah para anggota kabinet, dan dan mereka ini kan sering berlatihan, mereka ini juga pada acara-acara tertentu mereka sering tampil, jadi sebagai upaya refreshing lah kalau saya lihat sih demikian begitu. Jadi ini memang perkawanannya kalau saya melihat sih tidak hanya sekedar perkawanan di kabinet, tapi sudah perkawanan jiwa begitu ya, sudah perkawanan yang lebih dekat lagi kalau kita melihat mereka saling bercandanya itu begitu lepas begitu. Ya, terus kemudian kalau yang soal apa tadi ya Mas Hersu, bahwa ini akan apa namanya kabinet ini akan reshuffle, bukan reshuffle ya, mereka mengundurkan diri. Saya masih ingat itu Mas Hersu, ketika ada satu atau dua menteri yang kemudian itu sudah bertekad mengundurkan diri, itu otomatis mereka semua yang lain itu akan mengikuti gitu. Karena itu kan memang mereka saling berkaitan dalam bekerja, dan kemudian mungkin sampai sejauh ini mereka juga sebetulnya ingin mengeluarkan apa yang mereka ingin unek-unek begitu ya, tanggung jawab mereka, tapi kan memang tidak berani mereka untuk mengambil langkah lebih dulu, karena mereka takut kalau seandainya mereka yang lebih dulu maka tidak akan ada yang mengikuti. Jadi saya rasa ini harus ada yang di depan begitu, yang memulai sehingga yang lainnya itu akan ada yang memulai sehingga yang lainnya tidak ragu. Nah, yang memulai ini tidak mungkin kalau seandainya misalnya menteri seperti Ibu Risma misalnya, mohon maaf bukan karena apa-apa, tapi itu jabatan yang tidak terlalu penting begitu Mas Hersu. Jadi ini harus begitu apa yang daya gedornya itu, siapa yang suka ngomong daya gedornya itu harus luar biasa, sehingga kemudian ketika itu terjadi maka akan membuat rezim itu kolaps gitu. Ini kan yang dimaksudkan, ini berkaitan dengan pemakzulan juga gitu kan. Ya, saya kira begini ya, dua orang, kenapa Bang Faisal Basri menyebut dua orang ini, karena memang dua orang menteri ini yang punya beban besar, dan kalau mereka tidak mengambil langkah mereka yang akan disalahkan ya. Betul. Dan kenapa kemudian Ibu Sri Mulyani paling siap, ya kan kita ingat dulu pada waktu zamannya
gonjang-ganjing Senturi itu, kemudian dia juga mengundurkan diri, kan dia dengan cepat kemudian ditampung di Bank Dunia, kan begitu ya. Jadi dia memang pasti orang yang paling siap, dia nggak akan khawatir kehilangan pekerjaan kalau terjadi apa-apa begitu. Tetapi yang tentu yang khawatir justru Jokowi kalau terjadi sampai Ibu Sri Mulyani itu mengundurkan diri karena berkaitan dengan keuangan Indonesia dan kredibilitas Indonesia di mata dunia, kan gitu. Sementara Pak Basuki, saya kira ini mungkin kita perlu kaitkan dengan kemarin laporan dari PPATK yang melansir bahwa ada 36,67% dari proyek PSN itu mengalir ke kantong ASN dan politisi. Nah ini kan kalau Pak ini tidak segera ngambil langkah, bagaimana PSN kan di bawah dia kebanyakan ya ininya proyek-proyeknya. Tentu ada yang di BUMN dan sebagainya, tapi tetap aja keterlibatan dari Kementerian PUPR itu sangat besar di situ. Ini dia bisa dituntut tanggung jawab yang juga besar, kan? Yang nggak main-main ini Pak Basuki ini. Jadi saya menganggap ini bukan sekedar isu ya. Kalau kemudian yang menyampaikan itu orang seperti Bang Faisal Basri gitu ya. Apalagi dia bisa menyebut sampai 15 orang itu, ini isu yang nggak main-main. Jadi dalam situasi yang saat ini menurut saya memang sangat rentan posisi Pak Jokowi. Apalagi kemudian sekarang kan desakan memakzulkan itu udah luar biasa. Kita lihat, dan itu munculnya bukan hanya dari tokoh-tokoh kritis yang dulu berseberangan, yang selama ini memang selalu kritis terhadap Pak Jokowi, tapi terhadap juga orang-orang yang selama ini menjadi pendukung utamanya Pak Jokowi. Kita sebutlah misalnya yang dalam beberapa hari ini saya wawancari saja Saiful Mujani, misalnya pemilik survei Saiful Mujani Research Consulting, yang dia juga menyatakan kalau mau pemilu berintegritas, yaitu harus Pak Jokowi itu harus dimakzulkan sekarang. Nggak penting apakah dia bisa diproses dimakzulkannya, itu kan kalau menurut penjelasannya dari para pendukungnya Pak Jokowi, nggak mungkin ada proses pemakzulan dan sebagainya itu, karena prosesnya panjang ya pemakzulan itu ya, bisa sampai nanti November ya Pak, November ya, Oktober, Oktober 20 Oktober ya, 20 Oktober masa jabatan Pak Jokowi, mungkin dia belum jatuh, tetapi secara psikologis dan secara politik itu bisa menjadikan pukulan yang cukup berat terhadap terutama terhadap Prabowo dan Gibran kalau sampai terjadi proses pemakzulan itu terjadi. Pak Jokowi mungkin nggak akan konsentrasi lagi untuk melakukan kampanye, tapi dia sibuk menghadapi manuver-manuver politik dari lawan-lawan politiknya jika ada proses pemakzulan terjadi, kan Mbak Agi? Iya, memang demikianlah faktanya Mas Firsu ya. Dan itu tadi nilai 36,6% begitu ya dari dana yang ada di PSN itu mengalir kemana-mana. Kita bisa bayangkan itu mengalir ke partai, itu mengalir kepada pihak-pihak yang orang dalam, bisa dikatakan demikian. Dan kemudian seberapa banyak misalnya Pak Jokowi menitipkan orang-orangnya untuk ikut berperan di dalam proyek PSN yang nilainya triliunan tersebut, kita tidak tahu begitu. Kalau seandainya memang ada, itu siapa saja yang masuk, itu semua kan nama-nama itu atau apa yang terjadi itu ada di tangan Pak Basuki begitu Mas Hersu. Seperti misalnya Ganjar belakangan ini yang meminta supaya soal Wadas dan soal Kendeng di Rembang dan dibahas, ini luar biasa sekali. Yang dimana saya rasa misalnya dari kubu 02 ini sudah mentargetkan saya akan hajar dengan pertanyaan soal itu begitu kan, kurang lebih demikian saya membayangkan begitu kan. Ini kan ini soal lingkungan di mana nama Ganjar memang betul-betul terpuruk ketika itu ini terjadi. Nah ternyata malah sebelum itu terjadi Ganjar malah sudah menghajar duluan begitu Mas Hersu, malah sudah meminta, bahkan dirinya meminta untuk ditanya supaya dia bisa menjelaskan. Ini kan luar biasa. Kalau saya rasa, kenapa spekulasi yang timbul sesudah itu, kenapa Ganjar mengatakan demikian, adalah karena dia ingin membeberkan bagaimana proyek PSN ini memang sudah dibungkus dengan undang-undang, dengan peraturan, dan apapun yang terjadi tidak boleh menolak. Walaupun misalnya amdalnya itu kacau, amdalnya itu tidak meloloskan dan sebagainya. Terus kemudian ini memiliki dampak terhadap HAM begitu ya, seperti yang terjadi sekarang juga, seperti yang terjadi yang terakhir itu di mana Mas Evi, yang Wadas gitu kan. Ini kan memang kemudian terjadi banjir, terus kemudian katanya ditemukan dan itu ada videonya ya, di mana ular piton yang besar sekali itu keluar dari tempat-tempat yang sekarang itu ditambang apa dan sebagainya gitu. Juga ada kerusakan lingkungan yang sangat masif di sana begitu. Ini kan sebenarnya ada sesuatu di balik PSN itu, yaitu itu harus segera dilaksanakan, proyek itu harus segera dimulai, proyek apapun yang terjadi, orang-orang yang di situ itu harus
segera menyerahkan gitu untuk lahannya dan sebagainya, dan kemudian kita bertanya-tanya soal itu tadi, soal amdalnya dan soal persetujuan dari mereka, apakah mereka mendapatkan intimidasi atau tidak. Dan tapi kalau yang kita lihat misalnya salah satunya kasus Wadas itu kan memang ada pendampingan dari LSM begitu ya, dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi, banyak sekali intimidasi dan dari berbagai kejadian yang sudah terjadi di mana di situ dikerahkan BRIMOB, petugas dan sebagainya, ya kita tahu bagaimana cara-cara PSN selama ini dilaksanakan. Seperti misalnya yang di Rembang itu sekarang kan berhenti karena memang sorotannya sangat-sangat kuat sekali ya Mas Yesus. Nasibnya kita tidak tahu sekarang, tapi kita tahu pernah terjadi pelanggaran HAM di situ. Ya, ya, dan saya kira ini kita membayangkan, saya juga nggak membayangkan misalnya Gibran yang akan menanyakan soal Wadas itu, karena dengan mudah nanti Pak Mahfud bisa menyatakan, setahu saya dari perbincangan dengan Mas Ganjar itu ada proyek-proyek PSN, jadi ada proyeknya Bapak Presiden gitu. Jadi bapakmu gitu ya. Ya bapakmu nggak mungkin lah, karena Pak Menteri kan dia menteri ya, karena Pak Mahfud kan masih gitu menteri ya. Beliau karena karena Bapak Presiden. Jadi mungkin sebaiknya lebih tepat kalau Mas Gibran menanyakan itu kepada Bapak Presiden. Mungkin begitu. Sementara kalau dari sisi Cak Imin kelihatannya kan mereka udah kompakan tuh antara 01 dan 03, nggak mungkin dia akan nyerang nyerang Pak Mahfud soal itu. Nah, jadi balik lagi ke soal itu, saya kira memang situasinya, jadi kalau kita lihat ya di atas ini Pak Jokowi ini sedang menghadapi dua front lah gitu, front internal yang saya kira itu cukup serius ya, ini soal kemungkinan mundurnya para menteri-menteri ini, walaupun ini masih spekulasi, tapi ini ya kalau kita sebut sebagai rumor itu tidak ada asap kalau tidak ada apinya, kan gitu ya. Kedua, dia menghadapi situasi dari eksternal, ya ini banyak sekali kelompok-kelompok yang dulu bahkan menjadi pendukung utamanya dia, itu juga menyerukan pemakzulan. Tadi kan selain Profesor Saiful Mujani, ada juga Profesor Ikrar Nusa Bakti juga menyatakan itu, sejumlah jenderal-jenderal senior juga sudah menyatakan lantang semacam itu, belum lagi berbagai elemen ya, termasuk juga kalangan mahasiswa itu juga berteriak lantang soal penolakan politik dinasti. Kan berapa waktu lalu, hari apa ya, hari Jumat atau apa lupa saya, itu kan ada 899 kampus di Indonesia yang kemudian bergerak serentak untuk menolak politik dinasti. Kan ini betul-betul ini berbagai front ini yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Jadi kalau toh kemarin ada muncul sekarang ini ribut-ribut soal video viral dari para kepala desa di Rembang itu, yang tadinya orang menduga bahwa itu bagian dari kampanye untuk mendukung paslon nomor 2 pengerahan itu, tapi kan dibantah ya Mbak itu. Siapa yang bantah itu Mbak? Menyebutkan bahwa ketua paguyubannya kalau nggak salah paguyuban di Rembang itu ya, yang menyatakan bahwa itu adalah sebagai reaksi terhadap upaya pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Karena mereka ingin menunjukkan, makanya istilahnya menggunakan tegak lurus pada Pak Jokowi, tapi kemudian ketika ditanya kenapa ada salam bambu runcing gitu. Yang itu asosiasinya dengan paslon 02. Jadi apa nih, sambil menyelam minum air dong kalau kayak gitu ya, atau orang Jawa nyebutnya ngiras-ngirus gitu ya. Iya, sebetulnya kalau yang namanya kepala desa, yang namanya ASN, netral itu betul-betul netral gitu. Karena Pak Jokowi ini kan eksekutif, dia adalah jabatan politik begitu Mas Hersut. Netral ya tanpa menyebut presiden begitu. Jadi tegak lurus kepada negara, bukan kepada pemerintah, bukan pada kepala pemerintahan, tapi betul-betul kepada negara. Mereka ini digaji oleh negara, bukan digaji oleh pemerintah. Kami Kades dan perangkat desa Kenomo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, tegak lurus pada Bapak Jokowi. Matur nuwun. Pak Jokowi, kami kepala desa beserta perangkat desa Langgar, Kecamatan Suke, Kabupaten Rembang, tegak lurus kepada Pak Jokowi. Kami Kades dan perangkat desa Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tegak lurus kepada Pak Jokowi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Jokowi. Kami pemerintah Desa Kumain, Kecamatan Pamulan, Kabupaten Rembang, tegak lurus kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Bukan dari
sebagai kantong pemerintah negara, artinya mereka digaji dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Negara itu adalah simbolisasi dari rakyat, begitu. Sementara pemerintah apakah simbolisasi dari rakyat? Kalau keluar negeri mungkin iya. Presiden ke luar negeri bertemu dengan kepala negara lain, ya dia mewakili rakyat Indonesia. Yes. Tapi ketika dalam peristiwa seperti ini, presiden ini adalah tokoh politik gitu yang dia bisa menjalankan berbagai agenda yang seharusnya ini kepala desa, saya rasa ini dimobilisasi ya Mas Ersu. Iya, Mereka pastilah. seharusnya dia pasti dimobilisasi karena temanya sama, perkataannya sama, Pokoknya sama. cara-cara mereka begini juga sama gitu. Nah, ini sungguh-sungguh tidak elok dan ini bagaimana sebuah pemakzulan dijawabnya oleh kepala desa gitu. Pemakzulan dijawab oleh kepala desa ini tanda-tanda kepanikan betul gitu. Dan saya rasa ini salah satunya adalah jawaban kepada kelompok 03 yaitu Ganjar dan PDIP karena kita tahu sebelum Prabowo itu berpasangan dengan Gibran, ini kan sebetulnya kepala desa ini juga pernah dikerahkan yaitu untuk mendukung Ganjar. Karena ketika itu dan itu berjalan mulus-mulus saja, tidak ada protes karena memang PDIP masih bersama akrab dengan Pak Jokowi. Tapi kalau sekarang kan seperti 500 kepala desa begitu yang ada di Jawa Tengah yang waktu itu terancam akan diproses, dipanggil oleh Polda, tapi terus kemudian ada penyesuaian waktu, penjadwalan kembali dan sebagainya. Itu kan seperti semacam ancaman begitu Mas Hersu. Karena kita ketahui mereka itu mendukung Ganjar sebelumnya. Ya, oke. Saya kira itu ya Mbak, situasi makro politiknya seperti itu yang terjadi ya. Tapi kita sekarang coba pindah ke Solo Mbak, cerita itu. Ya, jadi di Solo ini situasinya agak-agak serius, tapi juga ada nuansa lucunya juga Mas Hersu begitu ya. Tapi lucunya itu adalah karena ternyata Gibran ini yang mengatakan bahwa dia tidak akan cuti karena itu tidak akan mengganggu pekerjaannya. Ternyata ini kemudian sekarang dikeluhkan. Memang ada nuansa politik juga di situ karena yang mengeluhkan ini adalah wakil wali kota, yaitu yang kita ketahui dari PDIP begitu. Karena kan memang di Solo ini PDIP menang besar begitu ya. Jadi wali kota dan wakil wali kotanya itu maksudnya wali kota dan wakil wali kotanya itu dari PDIP begitu. Jadi tapi sekarang dengan posisi Gibran yang seperti itu, ini wakil wali kotanya ini keras betul. Dia ingin supaya Gibran itu memenuhi janji ya, kalau tidak ya mundur saja begitu. Dan ini juga diiyakan oleh mantan wali kota Solo FX Rudi begitu kan. Ini dan kemudian dari wakil DPRD yang dari PKS Mas Hersu, dia juga menyerukan supaya Gibran ini mundur saja. Nah ini kan gayung bersambut antara PDIP dengan PKS. Sementara kita ketahui memang antara PDIP dan PKS ini di elit yang di atas ini kan sudah mulai berkomunikasi dan bahkan Mbak Puan juga mengakui itu begitu kan. Ada kemudian bahkan Puan mengatakan bahwa komunikasi itu sudah lebih maju karena sudah mulai membicarakan after 14 Februari, sesudah 14 Februari pemilihan umum yang pertama begitu. Kalau seandainya memang tidak ada satu putaran dan sepertinya memang tidak akan pernah terjadi itu satu putaran begitu ya, mereka sudah mulai membangun koalisi, memungkinkan berbagai kemungkinan untuk membangun koalisi di putaran kedua untuk menghadapi Pilpres putaran kedua yaitu 26 Juni. Nah ini menarik banget karena ini sudah dimulai di Solo. Saya rasa sih demikian. Jadi ini serangannya bukan hanya di Pak Jokowi tapi kepada Gibran juga udah langsung disasar soal ini ya Mbak Agi ya. Karena kita singgung tadi itu menarik seperti kita kaitkan tadi karena mengapa tiba-tiba Gibran sekarang sangat aktif turun ke mana untuk berkampanye kalau tadi sebelumnya cukup percaya diri begitu ya karena kan kita melihat bagaimana setelah beberapa waktu yang lalu itu kan Pak Jokowi sangat aktif turun ke berbagai daerah dan kita sebut itu sebagai kampanye kan dan kemudian dia juga ditengarai kan selalu membuntuti lokasi-lokasi yang menjadi yang dikunjungi oleh Ganjar dan kemarin Ganjar kalau nggak salah dia juga mulai berkunjung ke Jawa Tengah dan dia cuma ngeledek lagi. Coba kita lihat siapa yang akan datang berikutnya ke sini gitu. Maksudnya gitu yang ngeledek Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi betul karena memang Pak Jokowi ini kan ngintili gitu ya. Mirroring mengikuti Ganjar gitu. Jadi dia sudah tahu bahwa ini akan segera ada yang mengikuti dia untuk menghapus jejak dia, kurang lebih demikian lah. Karena sebelumnya yang terjadi Ganjar juga di Jawa Tengah juga karena ini memang semua PDIP dan juga Pak Jokowi tampaknya memang
betul-betul berkonsentrasi di Jawa Tengah, Mas Hersut. Karena perebutan besar ini memang perang Bharatayuda ini betul-betul terjadi di Jawa Tengah. Iya, ya. Dan tetapi kalau kita lihat kan kemarin kita juga bahas bagaimana Pak Jokowi sudah mulai diteriakin oleh para petani di Banyumas dan sebagainya, kan itu sinyal yang mengkhawatirkan sekali juga buat Pak Jokowi gitu. Dan bahkan ternyata untuk hadir ke GOR itu pun para kepala-kepala daerah, bukan hanya perangkat desa maksud saya, itu juga dimobilisasi dan diiming-imingi selain makan siang dan uang saku juga kan begitu. Itu yang 100.000 ya? Ya itu yang iya betul, dan itu yang membuat kemudian banyak yang tidak kebagian pada kabur. Kan kita bilang dulu nggak pernah membayangkan kita Pak Jokowi hadir di satu daerah gitu, apalagi Jawa Tengah gitu, mesti ada pengerahan massa semacam itu, nggak akan terjadi. Sekarang itu terjadi. Jadi situasinya menurut saya memang cukup krusial ini. Jadi betul-betul menjelang ini adu cepat saja ini menjelang Pilpres 14 Februari tadi, apakah akan terjadi peristiwa seperti tahun 98 di mana kemudian sejumlah menteri mengundurkan diri. Pada waktu itu ada 14 menteri mundur dan kemudian Pak Harto gagal membentuk kabinet baru dan akhirnya dia memutuskan mengundurkan diri kan waktu itu juga gitu ya. Saya kira kalau sekarang itu terjadi juga, ini apalagi jumlahnya lebih banyak 15 menteri, nggak mudah menurut saya Pak Jokowi juga akan membentuk kabinet baru, karena sangat mungkin orang-orang yang tadinya juga pengen masuk kabinet melihat situasi sekarang mungkin mereka memilih cari aman untuk tidak masuk ke kabinet gitu. Apalagi kan masa jabatannya tinggal pendek banget kan sekarang ini, tinggal ya, tinggal sekarang udah Januari ya, tinggal 9 bulan ya Mbak, 9 bulan lah ya mereka ya. Iya. Ini hari-hari yang sangat genting menurut saya, yang penting kita cermati terus gitu. Sementara kita sebutkan juga perlawanan dari Gen Z ini, sebuah kelompok yang tadinya sama sekali tidak pernah diberitakan, tiba-tiba sekarang menjadi salah satu lawan yang tangguh, dan yang bahayanya itu kemudian mereka sekarang mengasosiasikan dirinya dengan Anies Baswedan, meskipun mereka bukan bagian dari timnas Anies Baswedan. Itu terjadi lagi ya. Iya, betul sekali Mas Hersut. Jadi apa yang dikatakan Puan, Vivere Pericoloso, yaitu salah satu judul dari pidato Bung Karno, itu nampaknya memang betul-betul tengah terjadi saat ini. Hari-hari berbahaya. Di tahun kalau bahasa sekarang tahun ngeri-ngeri sedap lah begitu ya. Oke. Ya, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi besok ya, Mbak Agi ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam 0%. 0%.